adalah kali pertama saya menginjakan kaki di bumi Maluku Utara. Saya sedang berada di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, demi mewujudkan mimpi saya mendaki Gunung Gamkonora. Gunung Gamkonora terletak di Pulau Halmahera bagian barat, Provinsi Maluku Utara. Jarak tempuh lewat udara ke kota Ternate, tempat Bandar Udara Sultan Babula berada, adalah sekitar 3,5 jam dari Jakarta, tempat saya berasal. Untuk mencapai base camp dari Ternate, kami harus menyeberang ke Pulau Halmahera, tepatnya ke kota Jailolo dari pelabuhan Dufa-Dufa Ternate dengan menggunakan speedboat. Pelabuhan Dufa-Dufa terlihat lumayan sibuk hari itu. Kapal tersedia setiap jam dari dan ke Jailolo. Salam semua, apa kabar? Saya Dewi, senang sekali bertemu dengan kalian semua. Dan sekarang saya akan mendaki Gunung Gamkonora. Dan sekarang kita akan naik kapal dulu ke Jailolo. Kapal pun bertolak. Saya menikmati perjalanan ini sambil menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Saat ini laut teduh dan gelombang pun terasa bersahabat. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, kapal akhirnya bersandar di pelabuhan Jailolo. Saya pun bersiap untuk turun. Letak dermaga yang lebih rendah daripada kapal membuat saya harus berusaha sedikit untuk turun dan berhati-hati agar tidak terjatuh. Tapi jangan khawatir, banyak yang akan membantu kita turun. Pelabuhan Jailolo juga sama seperti pelabuhan Dufa-Dufa Ternate, terlihat sibuk dan dipadati penumpang yang akan menyeberang balik ke Ternate. Kami pun menuju mobil yang menjemput kami untuk menuju ke base camp. Ya, sudah sampai di pelabuhan Jailolo. Sekarang kita mau menuju ke desa Gamsungi, tapi sebelumnya kita mau makan dulu, dan besok kita memulai perjalanan mendaki menuju Gamkonora. Dari pelabuhan Jailolo menuju base camp di desa Gamsungi memakan waktu sekitar 1 jam. Kami melewati beberapa desa dan kebun kelapa. Kami lalu tiba di rumah warga tempat kami menginap. Bagian belakang rumah langsung menghadap laut. Dari depan rumah, kita bisa melihat jelas puncak Gunung Gamkonora yang menjulang megah. Ini Bang Halis, tuan rumah kami, dan ini adalah Kak Ningsi, istri Bang Halis yang sedang menyiapkan makan untuk kami semua. Sekitar jam 8 pagi kami bersiap-siap menuju pos 1. Ini pintu rimba yang merupakan titik awal pendakian dan berada di ketinggian 28 mdpl dekat dengan laut. Kami pun mulai melakukan perjalanan melewati kebun milik warga. Di jalur menuju pos 1 ini, kami melewati banyak pohon kelapa. Jalur masih bersahabat. Ya, kita udah jalan sekarang, baru aja kita menuju ke pos 1. Jarak dari pintu rimba ke pos 1 memakan waktu sekitar 30-40 menit dan masih melewati kebun-kebun milik warga setempat yang ditumbuhi tanaman pala dan kelapa. Karena masih dekat dengan laut, maka udara terasa panas. Panas banget. Sebelum tiba di pos 1, kami beristirahat sejenak. Ya, sekarang lagi istirahat dulu untuk minum. Tadi udah jalan sekitar 20-25 menit. Tadi kita naik dari sekitar 28 mdpl ya. Dan hawanya panas sekali karena dekat dengan laut.
Matahari bersinar terik dan saya melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian tibalah kami di pos 1. Welcome to pos 1. Ini suasana di pos 1. Di akhir pekan, karena banyak pendaki, biasanya ada warung buka di pos 1. Namun sayangnya hari ini tutup karena hari Jumat. Kami beristirahat sebentar untuk minum. Setelah beberapa menit beristirahat, saya pun melanjutkan perjalanan. Jalur masih terasa landai meski sebenarnya perlahan mulai menanjak. Saya masih berada di tengah kebun pala dan cengkeh. Beberapa pohon pala tengah berbuah. Dari sini jalur mulai terasa menanjak. Perlahan, saya menapaki jalur menanjak yang membuat saya agak tertinggal dengan rombongan. Saya merasa tidak perlu terburu-buru, yang penting langkah konsisten. Konsisten pelan maksudnya. Laut mulai tampak dari kejauhan dan saya melanjutkan perjalanan. Udara mulai terasa sedikit sejuk karena pepohonan yang rimbun dan kami menjauh dari laut. Sampai pos 2. Pos 2. Erik dan yang lain sudah menunggu saya. Di sini makan siang disiapkan oleh guide dan porter. Enak kan? Kami mengambil paket privat, jadi memang hanya kami yang berada di grup ini. Makan apa kita? Ini Badi yang sudah menyiapkan makanan yang dimasak oleh Kak Ning, si istri Bang Halis dari rumah. Ini tempe, dan ini ikan sambal. Inilah menu kami siang ini. Nah ini di pos 2 kita makan tempe sama ikan. Sama telur. Mantap. Saya dan Erik menikmati santap siang. Kami tidak harus buru-buru mengingat usia kami yang sudah 50-an ya. Setelah itu kami kembali berjalan menuju pos 3. Kiri kanan kami adalah hutan lebat. Seperti biasa saya berjalan di belakang rombongan ditemani Badi yang memegang kamera. Sesekali saya berhenti untuk mengatur napas. Di sepanjang jalur hanya terdengar suara binatang hutan. Di suatu titik jalur agak tinggi membuat saya harus naik dengan lutut saya untuk akhirnya mencapai pos 3. Oh ya, sepanjang jalur kami masih bisa mendapat sinyal. Tentunya jangan lupa update status ya. Di sini kami istirahat beberapa menit. Lalu perjalanan dilanjutkan, masih di tengah hutan lebat dan pohon-pohon besar. Jalur pun menanjak tanpa ada bonus lahan landai. Akar pohon membuat saya harus berhati-hati agar tidak tersandung. Ya tadi udah istirahat di pos 3, sekarang kita menuju ke pos 4. Pos 3 ke pos 4 itu lamanya sekitar 1 jam dan nggak ada bonus nanjak terus. Bagi sebagian pendaki mungkin Gam Konora terlihat mudah, namun bagi saya pribadi jalur yang kontinu menanjak cukup memberi tantangan tersendiri. Pelajaran yang saya dapat adalah kita bisa asal konsisten dengan laju langkah kita. Kalau lelah, berhenti untuk atur napas. Kalau ada pendaki yang lebih cepat dari kita, ya biarkan saja. Kita sendiri yang tahu kemampuan fisik kita. Hutan lebat Halmahera Barat masih mengiringi perjalanan saya. Tidak lama saya pun bertemu dengan Erik dan rombongan di depan dan kami pun beristirahat sejenak. Hari mulai tinggi, namun sinar matahari sebagian terhalang oleh rimbunnya pepohonan membuat udara terasa lebih sejuk.
Saya lalu melanjutkan perjalanan usai beristirahat. Pos 4 masih sekitar 20 menit lagi. Jalur terus menanjak tanpa bonus. Pelan tapi pasti, saya menapaki tanjakan sedikit demi sedikit. Tentunya saya menikmati keindahan hutan belantara Gunung Gamkonora ini. Tanjakannya mantap. Akhirnya tiba juga saya di pos 4. Pos 4. Singkat kata, setelah berhenti sejenak, saya melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Jalur agak sedikit merepotkan karena terbentuk selokan yang merupakan jalur air. Ya, ini dari pos 4 menuju pos 5. Jalurnya itu banyak saluran air. Bukan banyak sih, besar saluran airnya. Jadi mesti hati-hati. Di kiri kanan saya nih banyak ilalang, seringkali disebut sebagai ilalang gajah. Ya, doain sampai di pos 5. Ini jalur dari pos 4 menuju pos 5. Saya harus dibantu Badi, jadi demi keselamatan, kamera off ya. Ya udah sampai pos 5. Jalurnya itu jadi kita di antara saluran air. Jadi kadang-kadang harus kanan kiri, di bawahnya lubang besar. Tapi begitu sampai pos 5 lihat tuh, itu laut. Saya pun berjalan melanjutkan perjalanan menuju kawah di mana telaga berada. Hutan menghilang diganti dengan ilalang tinggi. Hujan menerpa dan saya mengenakan jas hujan. Pemandangan indah membayar semua upaya saya meski angin menerpa dan hujan turun rintik-rintik. Kabut mulai muncul. Saat itu waktu adalah sekitar pukul 5 sore. Saya mulai diminta untuk agak sedikit cepat berjalan karena takut kemalaman di jalan. Udara dingin mulai menusuk saat saya berhenti sejenak. Namun syukurlah hujan mulai berhenti dan saya bisa melepas jas hujan. Meski menurut Badi kami tidak lama lagi akan tiba di kawah, namun karena lelah, rasanya perjalanan ini panjang buat saya. Tapi akhirnya tibalah saya di bibir kawah. Ya, kita udah sampai di camp. Turun dari situ, terus langsung ke camp di bawah sana. Itu tenda kita yang biru. Telaganya kelihatan dari sini, cuma nggak terlalu banyak airnya. Tapi nggak apa-apa, segitu aja saya udah seneng. Dan tentunya seperti biasa untuk menuju ke bawah, saya harus dibantu oleh suami saya. Kelihatan mudah, tapi cukup membuat saya takut terjatuh, sehingga saya turun dengan perlahan. Kami semakin dekat dengan tenda kami. Suhu mulai menurun dan kabut tipis membalut kawah. Kami pun tiba di camp. Ya udah sampai di camp. Itu tenda kita udah berdiri. Sebenarnya sih perjalanan biasanya ditempuh 6-7 jam. Tapi karena kita lambat-lambat dan sangat pelan, jadinya tadi sekitar 9 jam. Malam itu kami pun beristirahat. Pagi ini kami mendaki lagi ke bibir kawah untuk menuju puncak. Dari jauh telaga terlihat indah meski airnya tidak terlalu banyak. Tentu saja jalan saya pelan, namun sekali lagi konsistensi adalah kunci untuk di usia saya. Ini saat kami berusaha menanjak menuju ke puncak. Agak melelahkan, tapi pemandangannya sangat indah. Saya berusaha mencari pijakan yang paling nyaman. Tidak perlu terburu-buru, tapi sekali lagi konsisten. Dari atas terlihat telaga dan tenda-tenda pendaki.
Jalur dipenuhi bebatuan dan kalau tidak hati-hati saya bisa terjatuh. Tidak ada bonus dan jalur terus menanjak dengan elevasi sekitar 45 derajat. Laut terlihat dari jauh, luar biasa cantik. Tanpa rasa sesal, saya terus mendaki. Dari jauh terlihat erupsi Gunung Ibu. Sungguh terbayar rasa lelah yang saya rasakan. Dengan tetap perlahan, saya terus mendaki. Gunung Ibu terlihat jelas dari jauh dan matahari mulai tinggi. Semakin lama erupsi Gunung Ibu semakin tebal. Semoga suatu hari saya berkesempatan mendaki Gunung Ibu. Matahari semakin tinggi dan saat itu sekitar pukul 8 pagi. Sudah 1 jam kami mendaki dari camp. Kesabaran adalah yang utama bagi saya. Tak lama terlihat kawah Gunung Gamkonora di bawah sana berwarna toska. Sejenak kami mengagumi kawah indah ini sebelum melakukan pendakian kembali. Jalur kemudian menjadi landai dan saya melangkah lebih cepat. Namun tetap berhati-hati karena berada tepat di pinggir jurang. Puncak mulai terlihat jelas. Kami beruntung karena udara cerah. Yaitu summitnya Gunung Gamkonora sebelah sana. Kita mau ke sana sekarang. Dengan tetap perlahan saya menuju ke summit. Tidak heran Gunung Gamkonora merupakan salah satu favorit pendaki. Pemandangan yang luar biasa indah. Rasa takut ketinggian hilang melihat puncak Gamkonora. Sebelah kanan saya jurang dalam agak menyeramkan bagi saya, tapi ya memang indah. Perlahan namun pasti kami menuju ke puncak Gamkonora. Dan akhirnya tibalah kami di titik tertinggi, puncak Gamkonora. Sambil bersantai, kami menikmati upaya pendakian kami kali ini ke titik tertinggi di Pulau Halmahera. Lebih dari sekedar kata indah, mungkin menakjubkan adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan pemandangan dari puncak Gamkonora. Ya, saya sudah berada di atas ketinggian 1635 meter di atas permukaan laut. Tadi dari base camp kita naik ke puncak, ke summit, itu harusnya sih sekitar 1 jam, tapi kami memakan waktu sekitar 1,5 jam. Jadi saya mau berterima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami dari desa Gamsumi sampai dengan puncak Gamkonora. Dan terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe.